Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 40, pelaksanaan pertama seni pedang Jiugong. Pada saat penting ini, energi pedang Fentian membakar dengan panas yang sangat intens, jauh melebihi energi pedang yang pernah Chen Fan ayunkan sebelumnya. Dengan satu ayunan pedang yang mudah, beberapa talisman menyala oleh pedang Fentian yang membara, esensi spiritual mereka habis terbakar dalam api yang sia-sia. Namun, Lin Xiang tetap tenang. Telapak tangannya menghadap tanah, dan aliran terus-menerus dari energi batinnya mengubah tanah di bawah Chen Fan menjadi lumpur. Berbagai anggota lumpur merayap naik ke kaki Chen Fan, menjebaknya dalam cengkeraman rawa berbahaya ini, membuatnya tak bisa bergerak. Wajah Lin Xiang membawa senyum sombong. Bukti keahliannya dalam mantra sutran yang baru dia dapatkan setelah mencapai tahap pendirian dasar. Seringkali dikatakan bahwa kultivasi sejati hanya bisa dimulai dengan pendirian dasar, dan Lin Xiang sangat menikmati kekuatan baru ini. Hanya dalam pendirian dasar seseorang benar-benar bisa menganggap diri mereka sebagai kultivator abadi. Pada tahap ini, energi batin seorang kultivator mengental menjadi bentuk cair yang disebut energi sejati. Sekeping energi sejati memiliki kekuatan ratusan ki biasa. Transformasi kualitatif ini adalah yang membuat mencapai tahap pendirian dasar begitu menantang. Akumulasi memerlukan waktu, dan selain dari bakat alami, ketersediaan sumber daya memainkan peran penting. Ini adalah loncatan kekuatan dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap pelatihan ki. Mantra, secara definisi, memerlukan penggunaan energi sejati, dan mantra yang paling kuat sering disebut sebagai mantra abadi. Secara umum, biksu dalam tahap pelatihan ki dianggap sebagai master seni bela diri jika dibandingkan dengan kultivator yang tangguh dalam tahap pendirian dasar. Pelepasan energi sejati menandai puncak kecakapan bela diri mereka. Yang sekarang mengikat kaki Chen Fan adalah manipulasi energi sejati, kekuatan yang dapat memengaruhi hukum alam. Biksu pendirian dasar bisa mengendalikan area tanah yang terbatas, menyoroti perbedaan mendalam antara abadi dan manusia biasa. Elderly, mengapa Anda ragu? Lin Xiang menanyakan saat dia menjaga teknik subsidensinya, kadang-kadang menyentuh tanah untuk kestabilan. Ah, tahap pendirian dasar sungguh luar biasa, pikir Elderly, matanya mencerminkan iri hati. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia melekatkan sebuah talisman kuning di telapak tangannya, dengan cepat memukul kepala Chen Fan, dan gerakan tangannya menghasilkan suara angin yang tajam. Namun, Chen Fan tetap tidak terpengaruh. Berdiri diam dengan mata tertutup. Sedikit pertimbangan mengerutkan keningnya, menunjukkan bahwa dia merencanakan sesuatu. Sek Master, saatnya untuk bertindak, desak Li Tianyu Elderly saat dia bergerak. Hanya sebentar lagi. Berapa lama lagi Anda bisa bertahan? Mata Qin Xian'er berkilauan dengan antisipasi, perhatiannya tertuju pada ekspresi Chen Fan. Akhirnya, suara terdengar lagi, pedang Fentian mengelilingi seluruh pedang Chen Fan. Namun, kali ini, mengangkat pedangnya adalah tindakan yang disengaja, lebih lambat dari sebelumnya, namun membawa sedikit niat misterius, sentuhan yang tampaknya membangkitkan kekacauan di langit itu sendiri. Elderly dan Li Tianyu gagal memahami ini. Tetapi ekspresi Lin Xiang dan Qin Xian'er mengalami perubahan dramatis. Memanipulasi hukum alam adalah prestasi eksklusif untuk tahap pendirian dasar. Tetapi praktisi pelatihan ki tingkat 8 di depan mereka Someho berhasil melakukannya. Seni pedang abadi. Bagaimana ini mungkin terjadi? Anda hanyalah kultivator pelatihan ki tingkat 8, teriak Lin Xiang dengan keheranan. Seni pedang abadi dalam ranah kultivasi pedang sejajar dengan mantra yang tangguh dalam kultivasi Dao, memerlukan tahap dasar untuk dieksekusi. Chen Fan tetap diam, meresapi dalam hatinya formula pedang Jiugong. Pedangnya bergetar dengan kecepatan yang mengagumkan, dan dengan teriakan yang bergema, dia memerintahkan, 5 di tengah. Dalam sekejap, hampir 80% energi sejati tubuhnya terkuras, dan energi pedang yang membara berputar di sekitarnya dalam orbit berkecepatan tinggi. Po-off bergema saat tangan Elderly terpotong oleh bayangan pedang.
Sementara tubuhnya terus bergerak maju, lengannya yang terputus jatuh, talisman telapak tangan gagal menyala. Elderly, teriakannya bergema, dan pada saat itu, Chen Fan melompat ke dalam tindakan. Dalam dunia di mana seni bela diri dan teknik kuno berkuasa, pertempuran sengit terjadi. Dua prajurit berhadapan, masing-masing memiliki keterampilan unik dan pemahaman mendalam tentang seni pedang 9 istana yang mistis. 2 atau 4 adalah bahu, 6 atau 8 adalah kaki, 3 di sebelah kiri dan 7 di sebelah kanan, memakai 9 sepatu dan 1, dan 5 berada di tengah. Kata-kata misterius ini diucapkan oleh salah satu peserta pertarungan, Chen Fan. Dia berdiri di atas formasi aneh yang dikenal sebagai 9 istana, sebuah teknik yang hanya dikuasainya secara sekilas. Namun, itu cukup untuk memberinya keuntungan di medan yang tidak dikenal ini. Dengan dentuman keras, Chen Fan menghancurkan tangan-tangan tanah liat yang telah dibangun oleh lawannya, Lin Xiang, dengan menggunakan kerumitan 9 istana. Dia berubah menjadi sosok misterius dan gaib dan melayang menuju Lin Xiang seperti hantu. Berlayar 3 kali dan hindari 5, dan gunakan pedang untuk menyerang. Chen Fan mengeluarkan teknik pedang yang dikenal sebagai Wuzhu Zhongzhong, salah satu dari 81 pedang dalam seni pedang 9 istana. Dia belum sepenuhnya menguasai Jiugong Sword Jue, tetapi pemahamannya tentang gerakan ini sudah cukup. Dengan pemahaman terbatasnya tentang Jiugong Step, pedang tajamnya berubah menjadi bayangan pedang emas yang mempesona, menyapu menuju Lin Xiang. Panik, Lin Xiang menarik energi sejatinya dan melemparkan beberapa talisman dengan putus asa, tetapi bayangan pedang emas dengan segera menghancurkannya semua. Dihadapkan dengan kekuatan yang luar biasa dari Chen Fan, Lin Xiang mulai merasa tak berdaya. Baru-baru ini, dia menggunakan eliksir untuk membangun dasar, sehingga tidak ada waktu bagiannya untuk latihan mantra lain. Ini adalah situasi yang membuat frustrasi baginya. 2 suara tajam melintasi udara, hanya beberapa sentimeter melewatkan kepala Lin Xiang dan meninggalkannya basah oleh keringat dingin. Jika pukulannya sedikit lebih rendah atau jika pergerakannya sedikit lebih lambat, kepala Lin Xiang bisa saja terpenggal. Saat Lin Xiang merenungkan pengalaman hampir matinya, aura pedang yang kuat muncul dari bayangan pedang emas, membuatnya mundur dengan cepat. Namun, dia tidak bisa lolos dari gerakan kaki Jiugong Chen Fan. Semakin Lin Xiang mundur, semakin dia menyadari bahwa dia terjebak dalam perangkap Chen Fan. Dia perlahan-lahan terdesak ke posisi tertentu, dan meskipun memiliki energi sejati yang gagah, dia mendapati dirinya dalam kebuntuan dengan Chen Fan yang bergerak dengan misterius. Ini sangat aneh, aku sama sekali tidak bisa melihatnya, komentar Li Tianyu, menonton pertempuran dengan kagum. Dia sudah mencapai ambang seni pedang Dao Immortal. Anak ini baru saja mengembangkan Qi, dan dia sudah sehebat ini. Saya berani mengatakan bahwa dalam 100 tahun, selama dia hidup, Cheng Xianzong akan menghadapi musuh yang tangguh, senyum Qin Xian'er. Itu terlalu berlebihan. Cheng Xianzong memiliki ahli tahap jiwa awal. Luar biasa bagi anak ini untuk membentuk inti emas dalam 50 tahun, tetapi saya ragu dia bisa mengkondensasi jiwa awal dalam 100 tahun. Li Tianyu tergagap-gagap, kesulitan menerima kata-kata Qin Xian'er, meskipun mereka menantang pemahamannya. Dia telah melihat Chen Fan dan Lin Xiang seimbang. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Chen Fan sengaja menyelamatkan lawannya. Dia menggunakan pedagang hutan untuk memahami langkahnya. Dari ketidakfamiliarnya awal, dia telah membuat kemajuan yang luar biasa. Bakat seperti itu, saya menerima dia sebagai murid saya. Qin Xian'er tertawa gembira dan, dengan langkah yang anggun, melayang ke udara, menuju Chen Fan. Pintu hantu? Lin Xiang, yang disadarkan oleh kemunculan tiba-tiba Qin Xian'er dari langit, menggelengkan kepalanya untuk mengusir kebingungannya. Saat span tegang tergantung berat di udara, Lin Xiang mundur 1 langkah, suaranya gemetar dengan cahaya harapan. Kepala baru dari Earth Ghost Sect, kamu dan aku adalah sesama anggota Demon Sect. Mengapa kamu tidak membantu saya memusnahkan orang munafik ini dari EPS Sword Peak? Di sampingnya, Elderly, yang berhasil menghentikan pendarahan di tangannya, menambahkan, kepala sekte baru ini, jika kamu membantu kami, Heavenly Ghost Sect pasti akan memberimu harta karun besar sebagai hadiah. Namun, rayuan mereka hanya dijawab dengan tawa menggoda dari Qin Xian'er, yang membuat alis Chen Fan berkerut kesal. Baiklah, muridku, biarkan saya mengurus ini untukmu, kata Qin Xian'er, suaranya penuh dengan sindiran.
Dia menjepit beberapa talisman di tangannya dan melemparkannya ke arah Elderly. Lin Shang dan Elderly saling bertukar pandang yang terkejut. Bisakah itu berarti bahwa Chen Fan juga memiliki hubungan dengan Demon Sect? Tidak berani? Chen Fan berseru dingin. Dia tidak bisa membiarkan penyihir ini menghancurkan segalanya, dia masih perlu menggali informasi dari Elderly tentang keberadaan warisan tersebut. Dengan langkah yang tegas, dia menghentikan talisman yang datang. Bayangan pedang emasnya berputar di sekelilingnya, semakin padat dan cepat, dan dia meninggalkan formasi 9 istana tanpa ragu-ragu untuk menyerang Qin Xian'er. Qin Xian'er tertawa, merunduk menghadapinya dengan sebutannya sebagai murid yang baik. Dia tidak bisa tidak mengakui kekuatan Chen Fan. Tetapi Lin Shang dan Elderly terkejut oleh pengungkapan ini. Apakah Chen Fan benar-benar terkait dengan Demon Sect? Chen Fan tidak ragu, dia berbalik dan langsung menuju Elderly, menghentikan talisman. Dengan dorongan kesadarannya, bayangan pedang emas di sekelilingnya semakin intens, dan dia meluncur menuju Qin Xian'er untuk mengakhiri pertarungannya. Tetapi Qin Xian'er dengan cepat mengubah nada suaranya, "Chen Fan, berhenti. Aku tidak ingin bertarung denganmu." Dia merasa tekad dingin dalam matanya dan merasakan rasa bahaya yang mengancam. "Kamu telah menipu saya sepanjang waktu, dan kamu pikir saya tidak tahu?" Chen Fan menjawab dingin. Serangan tanpa henti dengan bayangan pedang emasnya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. "Jangan berlebihan, kamu bukan tandinganku," peringatkan Qin Xian'er, frustrasinya terlihat saat tekanan Chen Fan meningkat. "Maka mari kita lihat," ucap Chen Fan, semangat pertarungannya tetap tak tergoyahkan. Serangannya tanpa henti dengan bayangan pedang emas memberikan tekanan besar pada Qin Xian'er. Pengungkapan kekuatan sejati Chen Fan membuat semua orang terkejut. Apakah ini benar-benar hanya tingkat ke-8 pelatihan Qi? Li Tianyu tidak bisa tinggal diam lebih lama. Dia berteriak pada Chen Fan, "Chen Fan, jangan berlebihan. Sang kepala sekte telah menyelamatkan nyawamu berkali-kali. Apakah kamu membalas kebaikannya dengan kebencian? Aku curiga kamu memiliki agenda sendiri," Chen Fan menyeringai. Namun, dia tidak melanjutkan serangan terhadap Qin Xian'er. Dia tidak ingin pertarungan hidup mati dengan dia. Dia hanya ingin membuatnya jelas bahwa dia tidak dapat dimanipulasi begitu mudah. Di tengah kekacauan, Lin Shang memanfaatkan kesempatan untuk menghilang seperti bayangan ke dalam kegelapan. Chen Fan bereaksi dengan cepat, menggunakan Nine Palace Steps untuk mengejar. Bayangan pedang emasnya menembus tubuh Lin Shang, meninggalkannya tak bernyawa dalam genangan darah, energinya habis. Mengabaikan Qin Xian'er dan Li Tianyu, Chen Fan meraih Elderly dan terus berlari menuju pinggiran. "Sekmaster." Li Tianyu berpaling ke Qin Xian'er ketika Chen Fan dan Elderly menghilang ke kejauhan. "Itu menarik," kata Qin Xian'er dengan kilau di matanya yang indah, tersenyum ringan. "Cheng Xianzong akan menghadapi masalah di masa depan. Karena dia memiliki rahasia yang tidak ingin dia ketahui orang lain, mari kita menunggu di sini untuk kepulangannya."